Namaku Arni. 20 tahun aku hidup di Indonesia. 20 tahun pula aku mengenal manis pahitnya Indonesia. Aku lahir dan dibesarkan di kota ini. Kota yang dijuluki sebagai kota Daeng, yang termasuk kota metropolitan dari timur. Budaya dan semangatnya mengajariku banyak hal. Menuntutku untuk terus bergerak maju, membuka jendela menuju dunia yang baru, dan membuka pikiran dan kenyataan tentang negeri ini yang semakin runyam. Lagi-lagi politik, terlalu bosan untuk didengar, terlalu jenuh untuk dilihat. Aku jadi penasaran, seperti apa prospek demokrasi Indonesia sekarang? Itu Arni, Arni, ini kok guys. Arni, bantu dulu direction video na kelompokku. Apa lebih kurang ini kira-kira deh saya ku beda. Tunggu dulu, tentang apa kah? Demokrasi. Oh iya, mana beda? Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang warga negaranya memiliki hak yang sama, yang setara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi mengizinkan seluruh warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Prinsip demokrasi dan prasyarat berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan pemilihan secara bebas, jurdil, jujur, dan adil. Proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme, sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu pada periode 1945 sampai 1959 itu yang dijalankan ini demokrasi parlementer dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusionalnya. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin di periode 1959 sampai 1965. Dalam periode ini Presiden Soekarno setelah pemilihan umum menunjukkan tanda-tanda ketidaksukaannya kepada partai-partai politik. Dan yang terakhir adalah demokrasi dalam era reformasi. Pada era ini demokrasi yang digunakan tetaplah demokrasi Pancasila. Proses transformasi sosial ini merupakan produk dari perkembangan nasional yang berlangsung selama 5 tahun pelita. Tidak dapat disangka bahwa pembangunan nasional telah membawa hasil positif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekalipun dengan tingkat distribusi yang masih belum baik, hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya pendapatan per kapita yang sudah mencapai sekitar 75%, semakin menampakkan dirinya, serta semakin banyaknya masyarakat yang diekspos di media sosial. Salah satu hal yang jelas adalah peningkatan proporsi yang telah mengalami peningkatan kemampuan politik. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya jumlah pemilih muda yang semakin bertambah pada setiap pemilu. Mereka adalah generasi baru yang mempunyai pengalaman politik yang berbeda, yang mengalami sosialisasi atau pendidikan politik, yang kemudian memiliki aspirasi dan tuntutan politik yang berbeda pula dari generasi-generasi sebelumnya. Oh, kalau saya menurut kok bagus nih, cuman lebih bagus kalau angkat ke studi kasus begitu yang tentang menyinggung demokrasi. Apa nih kira-kira? Atau tentang Jokowi?
Tapi tunggu dulu. Kayaknya kemarin Hamid ikut aliansi deh, Iya. yang tentang demo. Bagus. Apa kau demo kan kemarin? Kemarin itu soal organisasinya itu soal wacana 3 periodenya Jokowi sama penundaan pemilu. Nah, jadi itu kenapa kita demokan, karena pertama itu sudah menyalahi konstitusi itu sendiri. Itu sudah menyalahi UUD 1945 tuh. Dan kedua, kenapa di pembatasan pembatasan masa jabatan presiden itu menghindari terjadinya lagi kejadian kayak Orde Lama pas zamannya Pak Harto itu dihindari, jangan sampai ada kepemimpinan yang otoriter gitu ya. Gitu. Menurutmu bagus sih kalau diangkat sebagai kasusnya ini kelompokku iya. Iya, bagus sih karena kalau misal begini, cari tahu juga tuh apa pendapatnya masyarakat soal 3 periode itu, karena kalau ini 3 periode tetap dipaksakan tuh kayak kesannya tuh ada rezim yang berusaha dipertahankan, ada rezim buruk yang berusaha dipertahankan begitu, ada permain politik di belakang. Thank you Oke, Nah. terima kasih. Lanjut monggo. Yuk. Halo? Oh iya, tunggu Mak. Pergi guys duluan karena dijemput Mak. Bye. Terima kasih Mak.